rabbil alamin. Nasta'ini ala umru dunya waddini wassalata wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang terhormat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah sering sekali kita mendengar tentang anak yatim atau anak piatu. Anak yatim adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah karena ayahnya meninggal dunia. Sedangkan anak piatu adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu karena ibunya meninggal dunia. Anak yatim atau anak piatu tidaklah seorang yang berbeda dari kita, karena mereka memiliki hati nurani, mengharapkan kasih sayang dan membutuhkan sesama. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai umat yang beriman untuk selalu menyayangi dan mengasihi anak yatim. Karena itu, mereka adalah saudara kita yang harus kita kasihi. Ketahuilah hadirin wal hadirat sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim. Pada suatu hari, dia melihat anak yatim menangis di tepi jalan. Lalu dia pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, nak?" Lalu anak itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat sedih karena hari raya tahun ini saya tidak bersama kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya telah meninggal dunia." Rasul pun merasa iba, lalu Rasul berkata, "Wahai anakku, mulai sekarang aku Muhammad adalah ayahmu." Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Nabi Pelindung Anak Yatim. Dewan juri yang kami hormati, sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 10 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
hati yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia itu adalah dengan menyantuni anak yatim. Kita harus menyantuni anak yatim karena mereka sangat membutuhkan pertolongan dari kita, karena mereka tidak mungkin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya yang telah tiada. Orang-orang yang menyantuni dan menyayangi anak yatim, sesungguhnya mereka adalah orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Saudaraku muslim, sayangilah dan kasih santunilah anak yatim sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada Anda. Karena itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang menghimpun banyak budi pekerti yang mulia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saja tidak pernah memakan makanannya kecuali di atas mejanya ada seorang anak yatim yang ikut makan bersamanya. Jadilah seperti itu saudaraku, orang yang lemah lembut, penyantun, dan berupaya berbuat baik kepada anak yatim, mengusap air mata mereka dengan tangan dan harta Anda, lalu membesukkan perasaan gembira ke dalam hati mereka. Adapun firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 220 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang berisi, Anna wa kafilu yatima fil jannati wa hakaza wa asyarah bisababati wa wusta wa haja bayyinahuma sayyi'ah, yang artinya aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini, beliau akan mengisyaratkan dengan jari tunjuk dan jari tengah sambil seraya merenggang-renggangkannya. Imam Abdul Battal rahimahullah berkata, bagi
hadis itu, wajiblah bagi mereka untuk melaksanakannya agar mereka bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Hadirin, sebagaimana rangkuman yang telah saya sampaikan bersama teman-teman saya, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa kita harus selalu menghargai, menghormati anak yatim karena itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Pulaunya naik taksi, anak yatim harus